Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya di tahun 2026 untuk mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pengampunya saya sendiri ya, Melisa Winda Pertiwi ST MKOM. Di pertemuan 14 ya, tidak terasa sekarang sudah pertemuan 14. Dua pertemuan lagi menuju UAS, nah ujian akhir semester. Oke, untuk saat ini, pertemuan 14 ini membahas mengenai technopreneurship dan digital marketing. Nah, sebelumnya sudah ada ya expo di kampus itu. Nah, itu salah satunya tujuan di mata kuliah PTIK yaitu technopreneurship. Jadi ini mendukung penuh kegiatan-kegiatan expo, kemudian technopreneurship, inovasi, digital marketing. Oke, kita ke materi dulu ya untuk pengertiannya. Konsep kewirausahaan. Nah, di sini ada definisi ya. Ini didefinisikan sebagai pengambilan risiko dengan pendekatan inovatif yang menciptakan peluang baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi, melibatkan kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan kemungkinan yang ada. Karakter pengusaha, jadi memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kecenderungan mengambil risiko yang moderat. Mereka percaya pada kemampuan diri, memiliki semangat tinggi, dan mampu mengelola sumber daya yang baik untuk mencapai keberhasilan. Ini secara konsepnya dulu ya. Kemudian karakteristiknya, tentu saja memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, aspek penting yang memungkinkan para wirausahawan mengambil resiko. Nah, untuk mengejar visinya, mendorong mereka untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang meskipun ada tantangan. Nah, berikut ya, kalau bisa dilihat di gambarannya ya. Jadi dengan percaya diri dengan penuh energi yang tinggi, mendorong mereka untuk bekerja keras dan berinovasi serta berkontribusi dan untuk pencapaian tujuannya, serta memotivasi tim untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan penuh semangat. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke technopreneurship ya, konsep dan definisi technopreneurship. Kalau sebelumnya kewirausahaannya, sekarang sudah memasuki ke teknologinya. Nah, technopreneurship adalah perpaduan antara teknologi dan kewirausahaan, di mana individu memanfaatkan solusi teknologi yang inovatif untuk menciptakan peluang bisnis, dengan menekankan pentingnya pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan pasar. Ada juga nih pendapat Daniel Mangkani, beliau mengemukakan bahwa technopreneurship tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan berfokus pada kemampuan mengidentifikasi masalah dan memanfaatkan peluang, serta memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Oke. Goals-nya. Nah, di sini technopreneurship. Tujuan utamanya memastikan bahwa teknologi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif sekaligus menghasilkan keuntungan sehingga mendorong inovasi dan pertumbuhan pasar. Kan berhubungannya ya dari entrepreneurship dengan teknologi jadi technopreneurship. Nah, ini teknologinya berkontribusi besar di sini. Oke, di sini ada perbedaan entrepreneur dan technopreneur. Oke, perbedaannya memahami motivasi dan pendekatan bisnis. Entrepreneur dan technopreneur memiliki fokus yang berbeda. Kalau entrepreneur lebih tradisional, sedangkan technopreneur mengutamakan inovasi dan teknologi untuk mencapai tujuan pasar yang lebih luas. Namanya menggunakan teknologi ya, entah itu sosial media, kemudian jaringan komputer ya, internet yang sering diakses kita sehari-hari. Nah, itu kan pasarnya lebih luas ya dibandingkan dengan entrepreneur. Nah, inilah salah satu tujuan di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi ini ada subbagian tentang technopreneur. Oke. Kepribadian teknopreneurnya menurut McClelland ya, jadi mengidentifikasikan ciri-ciri kepribadian utama bagi wirausahawan yang sukses. Nah, berikut ya, termasuk berani mengambil risiko secara realistis dan fokus yang kuat pada pencapaian pribadi dengan mendorong inovasi. Pasti ya selalu ada inovasi di teknologi itu ya, dengan ketekunan menghadapi lingkungan yang penuh dengan tantangan. Sedangkan intrapersonal skill-nya, karakteristik interpersonal seperti motivasi, percaya diri, kemudian memberdayakan teknopreneur untuk mengatasi berbagai hambatan yang tetap tangguh yang penting dalam menghadapi dinamika dunia teknologi dan kewirausahaan. Oke. Oke, ada juga interpersonal ya. Interpersonal itu sukses memiliki kemampuan komunikasi dan berkolaborasi ya.
kemudian suatu teknologi masuk ke negara kita, nah kita bisa memanfaatkan peran pemerintah tersebut di bidang technopreneurship. Kemudian perguruan tinggi nih, kalau perguruan tinggi kan biasanya suka ada expo gitu ya, itu mendukung technopreneurship untuk jembatan antara strategi nasional dan akademis, membangun budaya technopreneurship di kampus serta menyediakan pendidikan yang relevan bagi bergenerasi muda. Pendidikan teknologi informasi ini banyak nih. Pendidikan teknologi informasi ini berbasis teknopreneurship bertujuan untuk mengatasi pengangguran intelektual dan mendorong semangat kewirausahaan serta menjembatani teori dan praktik di dalam dunia teknologi informasi. Teknologi informasi sudah sangat mudah diakses saat ini ya. Saya yakin untuk jaringan internet sudah punya ya minimal kuota untuk diri sendiri. WiFi sudah di mana-mana, di kampus juga disediakan WiFi ya. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, oke, ada digital marketing. Nah, digital marketing saya ingatnya ke e-commerce ya. Bisnis website. Oke, situs web bisnis berfungsi sebagai etalase digital yang meningkatkan visibilitas merek serta menyediakan informasi penting mengenai produk dan layanan sehingga menciptakan kehadiran online yang kuat bagi calon pelanggan. Ada email marketing juga. Email marketing memungkinkan komunikasi langsung dengan pelanggan dengan menyampaikan konten dan penawaran yang dipersonalisasi karena ini masuk langsung ke email pribadi ya atau email perusahaan, membangun hubungan serta meningkatkan keterlibatan sekaligus menjadi strategi yang hemat biaya untuk memelihara prospek dan meningkatkan penjualan. Oke, contoh sederhananya kita pesan nih di e-commerce. Nah, itu kan invoice-nya nanti masuk ke email kita. Nah, itu di suatu bisnis website atau ya e-commerce lainnya banyak ya. Saya salah satunya yang suka belanja online juga ya. Mungkin Anda di antaranya, apalagi Anda yang masih muda ya generasi Gen Z dan generasi selanjutnya. Oke. Sosial media nih, semua sudah punya sosial media ya. Saya juga punya platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Nih sekarang sudah banyak lagi, ada X, ada Thread juga. Memungkinkan bisnis untuk berinteraksi langsung dengan audiens, berbagai konten, apalagi Anda mungkin yang sebagai konten kreator itu sudah sangat paham ya dan mengikuti tren. Ada advertising network. Nah, ini jaringan periklanan nih. Kalau misalkan kita di e-commerce misalkan atau di sosial media search aja ya, baju atau makanan, kuliner. Nah, biasanya itu nanti akan muncul yang sama, algoritmanya yang keluar itu sama ya ketika kita membuka sosial media yang lain. Misalkan di Facebook kita search-nya makanan. Nah, ketika buka Instagram, nah itu akan biasanya sama ya karena ada jaringan periklanan di sana atau Google Ads ya atau Facebook Ads juga di sana. Nah, itu riwayat-riwayat pencarian kita itu tersimpan. Nah, di email, biasanya emailnya kan satu login untuk semua sosmed ya biasanya, atau emailnya digunakan untuk apa saja. Nah, itu riwayatnya tersimpan, jadi kita lebih mudah lagi untuk mencari hal-hal yang kita gemari atau sukai, senangi gitu. Strategi pemasaran konten yang efektif melibatkan produksi kualitas tinggi dan konten yang ramah, yang membantu dalam meningkatkan visibilitas merek, menarik audiens, dan membangun kredibilitas di pasar. Oke, selamat ya, selamat melanjutkan bagi yang sudah memiliki jiwa technopreneurship dan bagi yang sedang berusaha kita sama-sama ya di mata kuliah ini juga kan dibahas salah satunya di PTIK Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, silakan disimak untuk video pembelajarannya. Kemudian kalau misalkan ada yang belum paham, ada di modul. Ini sebenarnya sudah saya ringkas ya dari modul. Tapi misalkan masih belum paham juga boleh menghubungi saya atau di WhatsApp group kita masih aktif ya. Silakan kita sharing, bisa sharing di WhatsApp group atau secara personal boleh jika tidak sempat di WhatsApp group. Oke. Oke, cukup sekian ya untuk pertemuan 14 ini yang tidak terasa sebentar lagi kita akan ya menghadapi UAS ya. Anda akan menghadapi UAS nanti ujian di pertemuan 16. Minggu depan pertemuan 15 itu biasanya kuis. Oke, pertemuan 16 ujian. Oke, selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Terima kasih. Saya akhiri untuk mata kuliah PTIK pertemuan 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.